Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan terkait inovasi layanan disabilitas di Perpustakaan Surabaya. Latar belakang masalah ini adalah dengan adanya kewajiban perpustakaan yang bersifat adil dan tidak diskriminatif, perpustakaan harus memenuhi layanan untuk memudahkan para pengguna perpustakaan disabilitas. Oleh karena itu, perpustakaan harus berupaya dalam meningkatkan permasalahan layanan tersebut. Upaya-upaya untuk meningkatkan layanan perpustakaan tersebut diharapkan dapat mempermudah akses dan membuat pengguna disabilitas terbantu untuk melakukan pencarian informasi. Ubaya merupakan salah satu universitas yang mencoba menyediakan fasilitas bagi pengguna disabilitas, khususnya untuk aktivitas akademik Universitas Surabaya. Di sini kami memilih perpustakaan Ubaya sebagai tempat observasi guna mengetahui bagaimana perpustakaan tersebut memberikan layanan kepada disabilitas secara detail. Tujuan dari observasi ini untuk mengidentifikasi layanan perpustakaan bagi masyarakat disabilitas di Universitas Surabaya dan untuk mengembangkan layanan perpustakaan bagi masyarakat disabilitas di Universitas Surabaya. Manfaat observasi dapat menambah pengetahuan perspektif mengenai disabilitas dan agar masyarakat disabilitas memiliki pandangan bahwa mereka sama dengan orang-orang pada umumnya. Pelaksanaan kegiatan. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi layanan perpustakaan bagi pengguna disabilitas dan membantu mengembangkan layanan yang berada di Perpustakaan Universitas Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Surabaya, Jalan Raya Rungkut, Surabaya. Selain itu, jika situasi tidak memungkinkan terkait COVID-19 ini, kegiatan akan dilaksanakan pada 8 Oktober 2020 di Perpustakaan Universitas Surabaya menggunakan Google Meet atau Google Meet. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan pemaparan dari narasumber pustakawan, yaitu Bapak Eko, Pustakawan Universitas Surabaya, pengguna yang berkebutuhan khusus di Universitas Surabaya itu cukup jarang. Akan tetapi, bangunan perpustakaan tersebut sudah dirancang agar dapat diakses oleh semua kalangan. Selain itu, Pak Eko juga memaparkan bahwa para pustakawan di sana juga sudah siap untuk membantu para disabilitas, walaupun layanan khusus disabilitas belum ada secara rinci. Baik, dalam hal ini kelompok kami memaparkan atau membuat suatu program yang kami tawarkan kepada kepada Perpustakaan Universitas Surabaya. Di antaranya yang pertama yaitu Libility. Nah, Libility sendiri merupakan suatu fasilitas layanan yang ditujukan bagi disabilitas, berupa suatu ruangan khusus yang memang dipenuhi oleh fasilitas yang ramah disabilitas. Contohnya yaitu sebagai berikut, ada Voice Assist, ada Just for Windows, dan ada Ubiduo. Dan dalam mencari suatu koleksi di perpustakaan, di situ terdapat suatu ruangan khusus yang memang disediakan seperti adanya buku braille, adanya buku atau jurnal yang dapat bicara, dan dilengkapi VCD atau DVD. Di mana untuk memudahkan pemahaman sesuai dengan informasi yang diinginkannya. Selain itu, perpustakaan sendiri itu juga bisa memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, seperti adanya Voice Assist tadi, Just for Windows, dan Ubiduo. Dan hal tersebut tentu saja dapat memudahkan pustakawan bagi menyediakan layanannya dan untuk lebih memudahkan menyebarkan informasi yang ada. Jadi, alat pertama yang kami usulkan pada Perpustakaan Surabaya merupakan Ubiduo. Jadi, Ubiduo ini merupakan salah satu alat yang dikhususkan bagi disabilitas pendengaran. Jadi, ketika disabilitas pendengaran itu kan agak sulit berkomunikasi dengan para pustakawan untuk bertanya ataupun mencari referensi yang diinginkan melalui pustakawan itu agak kesusahan. Nah, kami mengusulkan alat ini karena alat ini bisa digunakan secara wireless dan ketika ingin berkomunikasi kepada pustakawan ataupun pustakawan ingin memberitahu sesuatu kepada
disabilitas pendengaran, mereka bisa mengetikkan kalimatnya di alat ini, kemudian nanti kata-katanya itu bisa langsung muncul pada layar sentuh di Ubi Duo ini. Ada warnanya, kalau di layar ini adalah warna biru dan warna kuning. Next. Nah, yang kedua ialah JAWS. Jadi, JAWS ini merupakan sebuah software yang bisa diinstal di Windows. Oleh sebab itu, kita mengusulkan alat ini untuk digunakan di perpustakaan Surabaya, karena kan mayoritas di sana sudah menggunakan Windows. Oleh sebab itu kami mengusulkan alat ini, karena JAWS ini itu alat yang dikhususkan untuk disabilitas penglihatan. Jadi ketika disabilitas penglihatan merasa kesulitan untuk membaca koleksi yang ada di perpustakaan ataupun ingin men-print out dokumennya, dia itu bisa mendapatkannya, hasil dokumennya itu berupa bacaan huruf Braille. Next. Nah, yang ketiga ini ialah voice assist. Jadi, voice assist ini dikhususkan untuk lansia dan disabilitas penglihatan. Jadi, voice assist ini merupakan salah satu dari software juga yang digunakan untuk disabilitas penglihatan dan lansia ya, karena di sini voice assist ini bisa mengubah kalimat yang ada pada alat komputer tersebut itu bisa langsung berubah menjadi suara. Jadi untuk disabilitas penglihatan mereka tetap bisa membaca koleksi yang ada di perpustakaan Surabaya, dan untuk lansia yang memiliki keterbatasan pendengaran, untuk lansia yang memiliki keterbatasan pendengaran yang kurang baik, maka ia bisa mendengarkannya langsung seperti saya melalui headphone. Next. Suatu fasilitas bagi penyandang disabilitas gerak agar dapat melewati tangga tanpa kesulitan. Dalam hal ini, fasilitas tersebut dinamai aksesia. Aksesia ini berbentuk kursi lift agar pengguna penyandang disabilitas semakin mudah dalam mengaksesnya. Dengan adanya aksesia ini dapat menjadi pilihan lain untuk mengganti lift ketika lift terjadi masalah. Aksesia ini dapat menjadi pilihan lain. Ini contoh aksesia. Selanjutnya ada implementasi program inovasi pada layanan disabilitas di Perpustakaan Universitas Surabaya. Untuk program Libility masih dapat diterapkan pada Universitas Surabaya dikarenakan dapat memudahkan para disabilitas. Pihak Perpustakaan Universitas Surabaya pasti akan menyediakan layanan tersebut di kemudian hari. Selain itu, di Perpustakaan Universitas Surabaya sendiri sudah terdapat gedung baru untuk menambah layanan fasilitas di perpustakaan tersebut. Tetapi untuk program aksesia kurang cocok untuk diterapkan di perpustakaan tersebut dikarenakan gedung perpustakaan Ubaya terdapat 6 lantai, jadi kurang efektif ketika menerapkan aksesia. Lalu kesimpulan dari kelompok kami adalah pada kegiatan ini dilaksanakan di salah satu perpustakaan Surabaya yang ada di Surabaya Timur, yaitu Perpustakaan Universitas Surabaya. Lalu kami mengimplementasikan inovasi tersebut kepada salah satu pustakawan dengan memaparkan hasil inovasi serta penjelasannya dan menanyakan apakah inovasi yang kami berikan dapat diterapkan di Perpustakaan Universitas Surabaya atau tidak. Kelompok kami memiliki sebuah konsep pelayanan yang bertemakan libility. Di sini kata tersebut mewakili dari sebuah makna yang berarti dapat dicapai dan dipergunakan oleh semua orang. Dalam rangka meningkatkan pelayanan aktivitas pendukung disabilitas penglihatan, ada beberapa perangkat modern yang khusus diciptakan untuk mereka, yaitu Voice Assist atau NVDA, lalu JAWS, Ubi2 Wireless, program libility masih dapat
diterapkan pada Universitas Surabaya karena dapat memudahkan para disabilitas. Pihak perpustakaan Universitas Surabaya pasti akan menyediakan layanan tersebut di kemudian hari. Lalu saran dari kelompok kami ialah diharapkan untuk penulis selanjutnya agar memberlakukan kegiatan mengidentifikasi layanan perpustakaan bagi pengguna disabilitas dan membantu mengembangkan layanan tersebut secara langsung agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Eko sendiri bisa memberi saran atau kritik atau apa sih, match nggak sih ini kalau semisal dimasukin ke fasilitasnya Ubaya kayak gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau melihat yang dipaparkan tadi, yang fasilitas yang 1, 2, 3 itu kayaknya masuk akal. Jadi misalkan perpustakaan di lantai 1, sebenarnya kita dulu juga punya perpustakaan di Ubaya kan mulai lantai 2 ya. Jadi lantai 1 sebenarnya untuk kegiatan administrasi kemahasiswaan. Ya. Dulu kita pernah punya ada di lantai 1 ruangan baca 24 jam karena pengunjungnya nggak banyak, akhirnya dirubah jadi ruang museum gitu. Tapi prinsipnya nggak masalah sih itu, bisa diadopsi di perpustakaan dan cukup reliable ya, cukup layak, dan alat-alat yang seperti apa tadi, alat yang 2 tadi kayaknya juga bagus. Kalau misalkan kita nanti memang ada itu, misalkan Ubaya sudah mau menerima atau yang mahasiswa dari itu berminat ke kuliah di Ubaya, mau tidak mau kita pasti akan menyediakan alat seperti itu. Dan mungkin saya terima kasih juga kalau misalkan sudah ada alat seperti itu ya. Sama ini kan kita nggak peduli dengan alat seperti itu, memang karena di tempat kita memang belum ada mahasiswanya gitu. Jika suatu saat nanti ada mahasiswa, kayaknya juga masuk saya suka bagus sekali. Jadi saya dapat tambahan. Kira-kira kalau misalkan nanti ada ya itu perlu diadakan. Yang terakhir itu karena kita kan sudah punya lift ya. Jadi kayaknya kalau yang itu kan lift kita justru lebih nanti di dalam nanti lift itu bisa menjangkau ke seluruh ruangan di perpustakaan. Jadi kita punya lift khusus. Jadi tidak lewat tangga gitu. Kalau yang gedung-gedung baru itu memang ada tangganya seperti itu, tapi manual ya, dia ada tangga khusus untuk kursi roda dan sebagainya. Tapi untuk yang perpustakaan kayaknya lift jauh lebih, karena kita sudah didesain dari awal ada liftnya, jadi kayaknya kalau harus nambahi itu jadi bingung nanti. Juga kecuramannya tangga di Ubaya juga lumayan, jadi tingkat kecuramannya itu tinggi. Itu risikonya malah saya takut ya, karena tinggi sekali ya, curam naiknya tinggi gitu. Dan juga kecil-kecil, jadi kalau harus mengadakan alat itu justru lumayan mahal gitu. Jadi mulai dari lantai 1 sampai lantai 6 itu berapa kali tangga gitu. Nah, mungkin kalau 1-2 lantai sih saya pikir masih masuk ya. Tapi kalau saya melihat lebih ekonomis lift yang kita punya, karena lift itu bisa disetting untuk keperluan disabilitas. Jadi kalau sudah langsung masuk, tinggal ke lantai yang dituju udah selesai. Tapi yang ketiga awal tadi, saya sangat itu setuju. Saya nanti kalau misalkan suatu saat Ubaya membutuhkan, bisa diadopsi yang makalah tadi ya, di alat yang perlu digunakan ya, terutama untuk masalah yang tidak bisa mendengar itu kayaknya kan secara fisik mereka nggak cacat gitu loh, hanya tidak bisa mendengar, dan itu kayaknya itu lebih mungkin lebih bisa itu kayaknya gitu. lebih mungkin suatu saat pasti ada yang bisa ke sini gitu. Dan itu bagus sih, saya terima kasih kalau nanti ada alat seperti itu, saya ada pemikiran baru nanti jika suatu saat kita membutuhkan alat seperti itu, kayaknya memungkinkan untuk diadakan gitu. Terima kasih ini.